permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ceramah terbaru dari Cheng Mujib atau Kiai Haji Abdul Mujib, saudara sekalian. Dan beliau merupakan musuh bebuyutan daripada Bahar bin Smith dan pernah bertikai antara saksi dan terdakwa di pengadilan 3 tahun yang lalu, saudara sekalian. Beliau merupakan orang keras, cerdas di dalam dan tegas dalam berdakwah, ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Begitu ada gerakan PWI, saya langsung siap. Karena sudah 10 tahun kurang lebih. Yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah malang, hanya dikasih 3, marah sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib Nunajong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan sering datang ke saya, dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Bobora'a Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli, temake patokan agama, balik sia. Naonan mantog ka dieu. Ana zuriyah Rasul dijamin ke surga. Wadul. Sia ngaku zuriyah Rasul tersolat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak-cacak betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur habaib bahwa Mi'raj sehari 70 kali. Nah, baru-baru ini saya dengar. Baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul? Siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, rek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering.
Di mana? Di mana-mana. Sok, dek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satupun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuanana gitu, tes DNA hasilna gitu, bukti dina kitab sejarah kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan? Saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman aya anu berbicara na harewosan, aya anu bicara na geus dina panggung, aya anu kerek pabaliut dina jero hate, aya anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wah Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawir, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teu sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabara puluh, duka sabara ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh wareg, dipenta wareg, dipaling ngos, ditipu minang. Jadi kumplit kada rasaan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama sae akhlakna gaduh rezeki teh nyaah ka fakir miskin. Jadi pikaresepen pikalucueun jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwari datang menta titah salat mung mabok teh teu naon dakwah gawena ngan nyarekan batur anti pamarentah. Bahkan terindikasi dek ngabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Ilmu. Sebab hari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal. Sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya bedil, aing gelo bacukil. Cuman sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap? Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul? Saya ketika masuk di PWI terus terang, masuk di PWI. Jika PWI memperkuat NU, samodara. Jika PWI ngaruksak NU, ku aing di papajetna. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum, mulai ayahnya, beliau Profesor Dr. Haji Fuad Hasim dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan. Begitu saya disuruh menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan, jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama, saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam,
apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak NU, saya Mujib siap samoderna mepejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan apa bersama-sama? Matak lamun aya jelema nu nyebutkeun PWI ngancam NU, ngomong hareupeun aing hulu sia ku aing biasaan. Cek batur ngabelentrang ku mangke. Urusan medok diadu marasiko. Nu penting ulah ngeok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus-pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah taala, dengan lillahi taala berjuang di PWI kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya, walaupun nya saur pangresati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awakna mah leutik cek sim guring tapi teu gede. Ada sim guring mah kieu awak leutik parabot sok bisi aya nu dek nyobaan gitu. Insyaallah leutik-leutik ge ieu teh teu gede tapi melaan agama, melaan ulama jeung melaan negara insyaallah hayang nepikeun ka sapaehna. Luar biasa. Sim kuring punten. Ngaji di hiji tempat dicarek ngomong NU. Di sini kiai jangan ngomong NU kunaon. Di dieu mah teu bareukieun. Oh, lamun teu bareukieun maka kumaha bakar riweuh. Cek sim kuring lamun kitu riweuhkeun sakalian. Kiai beres ngaji balik panitia watir bakal aya nu nyerebu. Moal balik dek maturan panitia. Lain gitu. Engke balik bisi aya nu megat. Nu megat pegat deui. Paing. Di dieu mah cenah loba tukang teluh. Maksudna kompor sok kana beuteung. Tong kompor hawo ku aing didaguan sok. Kumaha deui geus kitu. Nya sok we cenah kumaha kiai. Jelema teu beuki ka NU, jelema ngaena NU eta teu nyaho tentang NU. Tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit itu adalah amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kiai, saya mah FPI. Atuh jang, FPI itu bukan wadah akidah, itu wadah pergerakan. Memberantas mabuk, amar ma'ruf nahi mungkar, itu wilayahnya Front Pembela Islam dulu yang sekarang sudah dibubarkan. Adapun satu wadah atau organisasi yang ingin memelihara tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit, haulan, termasuk nisfu saban adalah Nahdlatul Ulama. Karena organisasi lain tidak mempertahankan tentang amaliyah itu, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Saya tidak mau ibu-ibu, bapak-bapak PWI ini dibingungkan dengan NU. Memang NU bukan PWI, PWI bukan NU. Ari celilis mah carogena AF, ari ceimas mah carogena dadan. Jadi dadan jeung ceimas, AF jeung naon lilis jeung mang AF. Tapi sarua dadan AF imas jeung lilis adalah jelema, imas jeung lilis awewe, dadan jeung AF lalaki. Artinya orang NU siap gabung ke PWI karena PWI mau menyempurnakan dan membantu NU. Orang NU mendukung PWI karena PWI lahir untuk memperkuat NU. Paham? Insya Allah saya bicara seperti ini adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Jika NU menganggap PWI mengancam, bahkan PWI itu adalah akan mengacaukan agama dan negara, saya sarankan kepada oknum NU seperti itu
tong ngajedog di NU, tong jadi pengurus NU, siap modal. Ngajedog di NU bakal kawalat di N. Sebaliknya jika di PWI ternyata maksud tujuan menggerogoti dan menghancurkan NU, tong hayang jadi pengurus PWI mending modal. Ngajedog di PWI kawalat di para ulama. Hatur nuhun karena perhatosanana, hatur punten kakirangan kakhilafanana, sakitu nu kapihatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar ke Kiai Haji Abdul Mujib ya, atau Ceng Mujib, di dalam menyampaikan dari penggalan ceramah beliau yang sangat panjang ya saudara sekalian. Namun kami hadirkan itu yang paling luar biasa sekali dari penyampaiannya. Ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita bahas pada kali ini saudara sekalian, yaitu apa yang dilakukan oleh Ceng Mujib atau Kiai Haji Abdul Mujib itu memang kata beliau di dalam ceramahnya tadi bukan hanya 3 tahun, karena polemik nasab ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Tapi Ceng Mujib ini bukan 2 tahun ini beliau itu menentang daripada para habaib ini saudara sekalian, karena berperilaku yang melenceng dari apa yang sudah kita bahas bersama atau apa yang sudah kita pelajari bersama di dalam tradisi Nahdlatul Ulama saudara sekalian, yaitu tentang baik itu ajarannya maupun kebiasaan-kebiasaan dakwah yang selama ini gorib bagi kita saudara sekalian. Nah, beliau bercerita, Ceng Mujib ini bercerita bahwa sudah bertentangan atau sudah bersiteru terlebih dahulu dengan para habaib sebelum datangnya Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Itu sudah dari dulu, bahkan beliau bercerita sampai 10 tahun yang sudah lewat. Beliau memang sudah gencar-gencarnya saudara sekalian. Nah, pada akhirnya ketika beliau itu mendengar ada seorang kiai fenomenal yaitu Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, itu menjadi lebih jelas saudara sekalian, dan beliau alhamdulillah sekarang menjadi pengurus PWI ya, PWI-LS di Jawa Barat saudara sekalian, luar biasa sekali. Dan beliau merupakan pernah bersiteru dengan Bahar bin Smith ketika Bahar bin Smith dituntut ya menjadi terdakwa sebagai pernah menghina presiden, dan beliau sebagai saksi dari kiai saudara sekalian yang dulu gak asing bagi kita. Siapa kiai ini? Kok berani membela daripada para habaib? Sebelum saya juga begitu saudara sekalian dulu, sebelum kita atau disuguhkan dengan tesis Kiai Haji Ma'rudin yang luar biasa, kira-kira saya ini bertanya dulu, siapa kira-kira Abdul Mujib ini, kok dia berani-berani sekali menjadi saksi, seorang kiai menjadi saksi untuk melawan daripada para habaib ini saudara sekalian dulu. Nah, ternyata setelah kita saksikan bersama, beliau itu sangat sangar sekali, luar biasa saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat itu lebih keras, lebih tegas daripada Habib Bahar bin Smith saudara sekalian. Namun bedanya di sini, beliau itu penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan ilmu tanpa ada rasis sedikit pun saudara sekalian, tanpa ada mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Bahkan di dalam ceramah tadi itu kalau kita lihat saudara sekalian, beliau itu kalau PWI ini merusak NU, saya siap jadi garda terdepan, kurang lebih seperti itu, untuk melawan daripada PWI ini. Begitu pula sebaliknya, kalau ada oknum NU yang mengatakan PWI ini adalah perusak daripada NU, maka bukan NU-nya yang kita lawan, tapi orang oknum yang seperti itu yang harus kita lawan saudara sekalian. Nah, ini adalah pisau bermata dua ya saudara sekalian, di mana beliau ini memang dari membela Kiai Haji Imaduddin. Namun ketika ada oknum-oknum dari Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Haji Imaduddin CS ya, atau dari PWI ini, oknum-oknum yang ingin merusak NU, beliau sangat tegas sekali untuk melawan oknum PWI ini. Begitu juga sebaliknya dari NU. Dan beliau juga sempat bercerita ada kakaknya didatangi oleh seorang Habib saudara sekalian, minta kambing 5 kalau tidak salah, namun dikasih 3. Habib ini marah-marah saudara sekalian sampai menendang pemilik kambing. Namun pada akhirnya terjadilah gelut sedikit dan dicungcepkan ya, ditendang ke sawah seorang Habib ini. Nah, inilah kelakuan-kelakuan Habib dulu sekarang
saudara sekalian, dan sekarang sudah jarang kita temukan sekarang ini. Bahkan Bahar pun agak sedikit melunak sekarang. Rizik pun tidak kunjung pulang dari umrohnya. Kita belum tahu kira-kira Rizik Sihab apa kira-kira bisa kita bilang yang didapat, yang dibawa oleh dari umrohnya. Nanti pasti itu ada cerita-cerita baru yang akan kita temukan, saudara sekalian, pulangnya Rizik Sihab dari umrohnya ini. Dan kalau kita lihat sekarang, Habaib sekarang itu memang dari pasca tesisnya K. Jamaluddin sangat luar biasa sekali. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.